Halo semuanya, halo guys. Oke, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Langsung aja, kali ini temanya tentang ternyata dia dan mereka mengetahui sesuatu dan menilai sesuatu tentang dirimu dalam waktu dekat ini. Ya kan? Itu. Oke ya, kita lihat. Oke, tada. Wah, jadi yang orang-orang tahu ya, yang mereka nilai ke kamu sekarang, mereka ngerasa kamu itu udah nyaman dengan dirimu sendiri. Kamu sudah menyayangi diri sendiri, udah mencintai diri sendiri. Terus nyaman sama diri sendiri. Jadi kayak apa ya? Ya nggak usah ribet sih mikirin orang gitu. Kamu ngerasa kayak udahlah, fokusnya ke diri sendiri, memperbaiki diri, fokus membangun dirimu sendiri gitu. Ya mungkin lebih kayak apa ya, ya nggak mau ribet dengan urusan orang, nggak mau ribet dengan perkataan orang, nggak mau ribet dengan penilaian orang gitu. Jadi mereka mau seperti apa, berkata apa ya kamu ya udah aja gitu, ya udahlah terserah gitu. Yang jelas kamu ini mencintai diri sendiri ya. Udah nyaman sih sama diri sendiri, atau orang tahu ya, orang menilai kamu sudah menjadi diri sendiri ya, bahkan ada yang menemukan jati diri tuh. Terus ada yang mengetahui, ada yang menilai kamu sekarang lebih pasif, lebih kayak menunggu, lebih kayak udahlah, sekarang aku tuh lebih kayak diam aja, gak usah banyak bergerak ya. Soalnya udah capek bergerak. Udah capek berjuang. Ada yang mengetahui kayak ya kamu itu ya pokoknya sudah lelah dengan drama, kamu sudah lelah dengan mereka yang mungkin bikin kamu lelah gitu. Jadi kamu lebih pasif ya, lebih kayak menunggu ya, kalau ada orang mau inisiatif duluan ya baguslah gitu. Kalau ada orang mau inisiatif duluan komunikasi, ada orang inisiatif duluan perjuangkan saya, ya itu yang saya mau gitu ya. Jadi kamu kayak sekarang lebih nunggu aja, nunggu dicari, nunggu dikejar, nunggu diperjuangkan. Karena memang kamu sudah lelah berjuang. Ada yang menilai gitu ya. Entah itu orangnya udah berlalu, entah orang-orang dalam waktu dekat. Jadi kayak ngeliat aja kamu orang yang sekarang sudah lelah dengan segala drama. Jadi kayak pengennya kamu itu ya diperjuangkan gitu. Terus ada ya yang mengetahui, ada yang menilai gitu. Kamu udah ready, kamu udah siap nih mau menatap masa depan. Ini kan kelihatannya, ya kan? Ini. Jadi ada sih yang mengetahui kamu itu sebenarnya udah males ngelihat ke belakang. Ada yang udah menilai kamu sudah nggak mau lihat ke belakang, nggak mau lihat hal-hal yang menyakitkan lagi. Kamu nggak mau lihat
hal-hal yang udah berlalu gitu. Jadi kamu ini udah siap kan, udah mantap menatap masa depan, melangkah ke depan gitu. Terus apa ya, kamu ini udah lebih tegas mungkin sekarang ya. Ada yang tahu, ada yang menilai, wah kalau kamu ya, kamu sekarang nggak lembek gitu, nggak enakan itu nggak ada lagi ya. Maksudnya kamu tidak mudah kasihan lagi, tidak mudah nggak enakan lagi, pokoknya nggak gampang kasihan lah sama orang lagi gitu. Jadi ya udah, kalau ada orang ribet, rumit, kamu tebas gitu ya. Kamu cut gitu. Kalau ada orang seperti permainkan kamu lagi, nyakitin kamu lagi, ya kamu tebas gitu. Hus sana gitu. Atau apa ya, pokoknya kalau ada orang yang ribet lah, bikin drama lagi lah, bikin kamu lelah lagi, bikin kamu capek lagi, ya kamu tebas gitu. Sat duar, sana lepasin orang-orang yang beracun itu kan gitu. Oke. Terus ada sih yang kayak menilai kamu itu lebih tertutup, jadi bikin orang lebih penasaran sama kamu tuh. Oke. Ada ini yang penasaran sama dirimu, bukan sekedar penasaran aja ya, tapi penasaran bingit. Penasaran banget, kamu kenapa lebih tertutup sekarang, kamu lebih privacy, kamu lebih ya mengurus urusan pribadimu. Kamu itu ngerasa ya cukup kamu yang tahu, cukup kamu yang bisa mengurus urusan pribadimu gitu. Jadi kamu lebih tertutup, lebih private atau privasi ya. Jadi adalah yang penasaran, kalau kamu diam itu kenapa ya? Kalau kamu tidak update, tidak bersosmed, iya kamu tuh ngapain gitu? Apa ya yang terjadi di hidupmu? Ada yang bertanya-tanya, ada yang bertanya-tanya. Kemudian ada yang mengetahui, ada yang menilai kamu itu udah berubah gitu mindsetmu, udah berubah cara pandangmu, udah berubah ya caramu memandang hidup ini. Mungkin kamu tidak memandang duniawi gitu ya, atau tidak terlalu melihat hal-hal duniawi. Jadi lebih kayak apa sih yang mau dikejar di dunia ini. Atau lebih kayak hal-hal duniawi, orang-orang duniawi itu kan toksik sebenarnya, negatif gitu. Jadi kamu memandang dunia ini ya udah beda. Kamu ngerasa ya udah jalanilah jalanmu, fokus ke spiritualitasmu, fokus ke energi positifmu. Ya kamu fokus ke Tuhan, kamu fokus ke diri sendiri. Tapi tetap kamu mau baik hati ke orang-orang sih. Kamu tetap mau peduli ke orang-orang. Mungkin ya seperti itu, meskipun agak membatasi diri gitu ya, tapi tetap kayak ya kamu punya tujuan gitu, tujuan jalani hidup ya dengan jalanmu sendiri. Yang penting kamu mendekatkan diri pada ilahi, yang penting kamu fokus sama diri sendiri, dan ya kamu tidak merugikan orang gitu ya tuh. Oke. Terus apa ya? Nah, mungkin ini beberapa di antara kita kan nyamannya fokusnya ke diri sendiri, jadi cenderung bisa menyendiri, atau senangnya menyendiri, atau senangnya membatasi diri, melayani atau meladeni orang-orang itu yang mungkin yang penting-penting aja gitu ya. Atau gimana ya, lebih kayak mengendalikan diri atau batasi orang-orang ya. Cuma ada sih yang apa ya, jadinya menilai, wah kalau kamu sendiri gimana,
Kalau sedikit pergaulanmu gimana? Kalau sedikit temanmu gimana ya? Nanti kamu kesepian ya. Ya kan ada orang gitu ya, yang suka ngejat, suka menghakimi ya. Padahal penilaian mereka itu belum tentu benar gitu. Ya namanya juga orang-orang toksik negatif kan pemikirannya negatif. Jadi kayak mereka mikir, ah kamu membatasi diri, menutup diri, nanti kesepian gimana? Nanti kamu sendiri gimana? Wah. Tapi kalau orangnya berpikir positif, kalau orangnya positif energi gitu ya, itu ada berprasangka baik sama kamu. Ada yang berprasangka positif lah, kayak ah kamu menutup diri, membatasi diri ya, mungkin untuk kesehatan mentalmu, mungkin kamu ngerasa ya meladeni orang yang penting-penting aja, kamu tidak meladeni drama, kamu lebih kayak ya meladeni yang positif-positif aja sesuai kapasitasmu, sesuai waktu, tenaga, dan energimu. Jadi ya ada yang berprasangka baik gitu ke kamu, ya kan? Tuh. Kayak gitu ya. Terus nih, ada yang mengetahui, ada yang menilai kamu punya kekuatan. Apalagi sejak kamu spiritual atau lebih spiritual, kamu ini semakin punya kekuatan. Tuh, bahkan ada yang ngerasa ya, kamu ini kayak orang pinter ya. Kamu ini spiritual yang tinggi dan seperti orang pinter. Jadi lebih kayak ada yang menilai gitu atau mengetahui ya. Kayaknya ada kekuatan, ada kelebihan di dalam dirimu ya. Makanya kamu bisa spiritual gitu. Mungkin ada yang mikir, ada yang menilai, kalau direnung-renungkan ya juga sih. Ya kelebihanmu soal intuisi. Kekuatanmu itu soal intuisi, firasat, kata hati, ya insting, naluri kamu itu kuat gitu. Jadi ada yang mengetahui, ada yang menilai gitu. Ya kalau direnungkan memang iya sih. Kalau soal batin, wah batin kamu itu luar biasa banget. Memang sih kamu orangnya sensitif, kamu orangnya baperan, tapi kelebihanmu itu soal perasaan. Kamu bisa merasakan yang orang-orang rasakan. Kamu bisa merasakan petunjuk dari semesta, dari Tuhan. Kayak kamu tuh peka, kamu tuh punya kelebihan gitu soal rasa, soal intuisi, soal kata hati gitu. Jadi kayak ada yang menilai, ya juga mungkin itulah kekuatan kamu. Makanya ya arahmu itu ke perjalanan spiritual, dan perjalanan spiritual itu kan mempertajam lagi kelebihanmu itu, mempertajam lagi intuisimu itu. Jadi kayak ya kamu dinilai seperti itu ya. Oke, terus ada yang mengetahui atau menilai kamu ini sebenarnya bisa menjadi cermin buat orang-orang ngaca gitu. Atau apa ya? Ya seperti itu. Mungkin ya sebelum-sebelumnya, saat itu entah kapan ya, awal-awalnya ya kita kan memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan gitu kan. Kita pernah ya memperlakukan orang, ya kita perlakukanlah orang dengan sebaik-baiknya ya, supaya kita diperlakukan dengan baik gitu. Tapi kenyataannya, faktanya dunia tidak seperti itu ya. Ternyata banyak sekali orang yang tidak sadar diri, banyak banget orang tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Ya akhirnya kamu berubah saat ini. Kamu kayak orang yang memperlakukan orang lain ya sebagaimana orang lain itu memperlakukan kamu ya. Jadi kamu kayak orang yang ya kamu perlakukan mereka ya sebagaimana dia sama mereka bersikap sama kamu. Jadi kalau dia mereka cuek ya kamu cuek gitu. Kalau dia sama mereka tidak respect sama kamu, dia dan mereka tidak peduli atau mengabaikan kamu, ya kamu bisa diam lah, kamu bisa pergi dan menjauh. Jadi kamu seperti
kasih cerminan gitu. Kamu seperti buat orang ngaca ya. Enak nggak sih digituin? Jadi ada yang tahu kayak gitu atau menilai kamu seperti itu sekarang. Jadi kalau orang menceritakan kamu kayak gitu, wah kalau kamu ya, kamu itu seperti men-trigger terus. Kan itu istilahnya kayak triggeran gitu. Kamu seperti men-trigger atau menyadarkan seseorang, menyadarkan mereka. Ya betapa mereka itu harus ngaca, harus berubah. Ya harus introspeksi diri, ya harus berubah lah lebih baik gitu. Kalau mau diperlakukan baik, ya mereka harus baik lah. Kalau mereka mau dihargai, ya mereka harus menghargai gitu ya. Jadi kamu kayak ngasih cerminan, ngasih ya orang-orang supaya ngaca aja gitu. Kayak gitu sih. Oke. Cuma memang pada dasarnya kamu tuh tetap sih orangnya baik ya, meskipun cenderung kayak tadi tuh mengendalikan diri, membatasi diri, tapi kamu tetap baik hati. Tetap kayak apa ya? Ya mengikuti kata hati juga gitu. Kayak misalnya kamu tetap mau peduli, tetap mau apa ya, mengasihani orang-orang meskipun ya nggak gampang kasihan. Cuma kalau intuisi kata hati bilang ya harus mengasihi, harus mengampuni, harus memaafkan, ya kamu lakukan gitu. Ya sesuai kata hatimu gitu ya. Terus ada yang mengetahui, ada yang menilai kamu itu nggak banyak bicara, bahkan cenderung banyak mendengar ya. Jadi kamu tuh sekarang nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong, nggak suka gosip. Ya nggak peduli sih kalau ada yang iri, dengki, cemburu, kamu kayak udahlah gitu ya. Jadi kamu sekarang lebih banyak mendengar, lebih banyak nonton ya. Ya nonton aja drama mereka. Kamu seperti ya dengarkan aja, menonton drama mereka. Ya terserah lah mau gimana. Kamu nggak respon apa-apa ya. Kamu nggak terlalu respon. Cuma ya intinya kamu sekarang lebih pasif sih. Lebih banyak mendengar aja daripada banyak ngomong gitu. Capek ya banyak ngomong ya. Terus nah ini dia, kamu sekarang misterius ya. Ada yang mengetahui, ada yang menilai memang. Entah kamu sadari atau enggak, kamu lebih misterius sekarang. Namanya juga ya kamu udah spiritual banget, kayak orang pinter gitu ya. Jadi kamu apa ya? Kalau sudah cerdas, pinter, sangat spiritual, ini nggak banyak wacana ya. Kamu tidak lebay, nggak berlebihan terhadap apapun dan siapapun. Kamu lebih menjaga sikap ya. Kamu lebih elegan, lebih berkarisma, lebih berkelas, lebih berkualitas. Jadi apa-apa tuh kamu dengar intuisi dulu. Mau menghadapi sesuatu, menghadapi seseorang, pasti kamu dengar intuisi dulu. Kamu dengar kata hati dulu kan. Jadi kamu nggak sembarangan melakukan tindakan. Kamu nggak sembarangan bicara gitu. Kamu lebih kayak, dengar dulu lah kata hatiku. Diam dulu lah, dengar intuisi ya. Baru kamu bisa menghadapi sesuatu atau seseorang. Jadi kayak orang ngelihat, wah luar biasa ya. Kamu sebenarnya bijaksana karena kamu berpikir dulu sebelum bicara. Kamu berpikir dulu sebelum bertindak ya. Jadi mendengarkan intuisi dulu ya, baru kayak melakukan sesuatu. Tuh. Oke. Tapi ada juga yang mengetahui, menilai. Kamu ini sebenarnya ada beberapa hal yang kamu pendam ya. Mungkin kamu trust issue juga sama orang-orang. Trust issue itu kayak ya udah tidak gampang percaya lagi sama orang. Tidak gampang percaya sama dia lagi, nggak gampang
percaya sama mereka lagi. Jadi kayak ada hal-hal kamu pendam sendiri atau banyak kamu pendam sendiri. Contohnya apa ya? Ya aku juga manusia biasa kan. Aku juga punya masalah. Aku juga ada beban pikiran. Aku juga overthinking, mikirin ini, mikirin itu. Cuma kamu bisa menanggung itu sendirian. Kamu bisa memendam sendirian gitu. Cuma ya ada sih yang menilai, ada yang lihat gitu. Ah, kalau kamu pasti juga punya masalah. Kamu pasti juga, ya pasti juga ada lah problem-problem di hidup kamu. Cuma kamu nggak terbuka gitu, ya. Kamu mungkin nggak mau nyusahkan orang. Kamu tidak terbuka karena nggak mau repotin orang. Kamu tidak terbuka ya karena apa ya? Membatasi diri juga gitu. Contohnya, aku nggak mau ya orang tahu privasi aku. Aku nggak mau orang tahu urusan pribadiku. Aku nggak mau orang-orang sok tahu ya dengan urusan pribadiku. Atau ya saya tidak mau orang-orang ikut campur sama urusan, ya apalagi urusan pribadi saya gitu. Ya mungkin kamu kayak gitu sih. Tidak mudah percaya sama orang. Apalagi kan orang cuma kepo, cuma penasaran sama kamu, tapi nggak peduli sama kamu. Kan ada orang seperti itu, sekedar penasaran doang, kepo doang. Tapi orangnya ngebantu nggak? Kan belum tentu gitu. Ya kan? Oke. Terus ada yang ini ya. Ada yang kangen sama kamu. Nih. Ada yang menilai begitu. Kamu sekarang orangnya ngangenin loh. Kamu sekarang dirindukan. Entah kamu menyadarinya atau tidak ya. Kamu itu ngangenin sekarang. Kamu dirindukan. Ada yang bertanya-tanya gitu. Kamu masih hidup nggak ya? Kita masih hidup ya. Bercanda gitu. Iyalah kita masih hidup. Jadi kayak mungkin lebih menutup diri gitu. Jadi orang-orang bertanya-tanya. Kamu masih adakah? Kalau membatasi diri gitu, kamu masih hidup, kamu masih aktif, kamu masih adakah, kamu masih sehat, kamu di mana, lagi apa, sama siapa, kan jadi ada orang bertanya-tanya, dan itu karena rindu, kangen sama kamu juga, gitu. Oke. Wah. Terus aku ngerasa ya, ini memang kalian ada yang seperti ini ya, seperti udah percaya sama jalan hidupmu. Kamu ini diantara kita ya, ada yang udah berserah, surrender, atau kayak ya udah serahkan aja ke Tuhan, serahkan ke semesta, serahkan ke malaikat, leluhur, ya kan itu menuntun kamu. Jadi kamu percaya sama jalan hidupmu. Kamu ngerasa ya udah, jalanku ke sini. Aku harus lurus ke sini. Ya kamu fokus ke sini gitu, ya. Kamu kayak ada apa ya, rasa yakin. Kamu ada rasa percaya bahwa semua yang terjadi sudah diatur Tuhan. Semua yang terjadi sudah diatur Yang Maha Kuasa. Termasuk seleksi alam, termasuk ya pergaulan, pertemanan makin sempit juga ya nggak apa-apa. Namanya juga orang-orang diseleksi di hidup kita. Orang-orang baik pasti bertahan, tapi kalau orang toksik pasti lepas gitu. Jadi kamu tidak terlalu menggenggam lagi. Kamu tidak terlalu menggenggam seseorang, beberapa orang. Ya kalau ada mau menjauh ya menjauh ya. Kalau ada mau mendekat ya mendekat gitu. Yang jelas kamu ini fokus ke jalanmu. Kamu ngerasa kamu itu punya arah, punya tujuan yang jelas. Termasuk soal perjalanan spiritual. Jadi kamu kayak ya yakinkan aja, percayakan ini jalan hidupmu. Diatur Tuhan, diatur semesta, dituntun malaikat, dituntun leluhur. Jadi kamu meyakini itu. Kamu percaya sama jalanmu itu, ya. Oke. Terus ada yang mengetahui, ada yang menilai kamu ini seperti kayak apa ya?
pengen seperti dirimu yang dulu, ya, kayak gitu. Ada yang menilai kayak gitu. Kamu sepertinya mau menjadi dirimu yang dulu, ya, yang dulu banget. Artinya kamu ingin kembali ke diri sendiri. Kamu ingin kembali ke kekuatanmu sendiri. Dalam artian, ya, kamu mau ambil lagi kehidupanmu ini. Kamu mau ambil alih kehidupanmu yang selama ini dikendalikan dia, dikendalikan mereka, ya. Mungkin ada ya di antara kita gitu. Selama ini, wah, ribet banget lah, susah menjadi diri sendiri lah, sulit fokus sama diri sendiri. Karena selama ini kita fokusnya ke dia, ke mereka. Selama ini kita ikuti ego dia, ego mereka. Tapi saat kita lelah, saat kita ngerasa mau menyudahinya, ya akhirnya kita fokusnya ke diri kita dong. Mengambil alih hidup kita lagi. Ini hidup aku, ini kekuatan aku, ya jangan ganggu aku. Atau apa ya? Ya ini hidup aku, ya aku mau mengambil alih hidupku. Aku nggak mau orang-orang mengendalikan aku. Aku nggak mau orang-orang bersikap egois mengendalikan diriku. Wah, enak aja gitu. Ya kamu kayak gitu. Terus kita lihat lagi ya. Oke. Dan ada yang menilai kamu sudah berbahagia dengan dirimu sendiri. Mau ada dia kah, mau ada mereka, nggak ada juga nggak apa-apa. Kamu sudah bahagia dengan dirimu. Inilah orang yang kayak apa ya? Kamu adalah orang yang udah bisa penuh dengan dirimu. Kamu sudah bisa merasa cukup dengan dirimu. Ya kalau ada teman, ada keluarga, ada saudara, ya nggak apa-apa. Ya bisa bahagia juga, cuma nggak ketergantungan sama mereka. Nggak ada kemelekatan sama dia, sama mereka. Jadi kamu sendiri juga, ya kamu ngerasa nggak apa-apa. Bisa bahagian diri sendiri juga kan, gitu. Terus ada yang menilai kamu orangnya sekarang lebih bersyukur. Nah, kamu lebih fokus sama hal-hal positif. Kamu lebih fokus sama orang yang menghargai kamu. Kamu lebih fokus sama orang-orang yang menghormati kamu, ya. Ya kalau ada orang yang membenci, kalau ada orang yang iri, itu di skip ya, dilewatkan. Jadi kamu kayak sudah memilah-memilih ya. Ya daripada hidup ini mengeluh, daripada hidup ini toksik, ya lebih bagus bersyukur. Atau kita fokus ke hal-hal yang positif saja. Kita fokus ke orang-orang yang ada faedahnya, yang ada berkahnya, bukan banyak dramanya. Kayak gitu. Sama kayak melihat dirimu ya, kamu tuh bersyukur dengan kelebihan kamu. Kamu fokus ke kelebihan kamu, bukan kekurangan kamu. Jadi kamu ngerasa ya udah, semua manusia itu nggak sempurna. Semua manusia punya kekurangan. Semua manusia punya kelebihan sebenarnya. Jadi fokusnya mending ke kelebihan ya. Kamu fokus ke hal-hal positif di hidupmu. Jadi kayak udahlah, ngapain ya? Aku fokus sama kekurangan aku. Misalnya aku belum begini, aku belum begitu. Tapi ya udahlah gitu. Ya. Iya kali aku harus sempurna demi dia, demi mereka. Iya kali ya, aku harus perfect untuk dia, untuk mereka. Capek gitu ya. Mending jadi diri sendiri. Aku berdamai dengan diri sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan aku sendiri. Nah, kamu seperti itu, ya. Oke. Terus ada yang menilai kamu tuh orangnya apa ya? Ya luar biasa sih. Sebenarnya ada yang mengetahui banyak sebenarnya ujian hidupmu. Banyak cobaan kan di hidup kita. Banyak rintangan lah, tantangan lah. Kayaknya banyak banget gitu. Ujian hidup nggak habis-habis ya. Ada yang mengetahui itu. Terus ada yang menilai, ya kamu tuh kuat. Bahkan kamu sudah ada di titik yang sekarang, kamu sudah berjalan sejauh sampai sekarang. Itu ada yang menilai
kamu kuat juga ya, kamu hebat juga gitu. Wah, luar biasa. Coba ya kalau aku jadi kamu, apa bisa aku? Belum tentu ya. Coba kalau aku menjadi dirimu, aku belum tentu mampu gitu ya. Makanya ada yang menilai, kamu tuh kuat loh, kamu tuh hebat. Terus ada yang menilai, memang ujian-ujian hidup itu menempa kamu. Kamu jadi orang yang lebih kuat, kamu jadi orang lebih hebat, lebih berkualitas ya. Ada yang menilai kayak gitu. Dan ada yang menilai sekarang kamu orangnya lebih tegas, punya pendirian, punya prinsip ya. Jadi ada yang menilai seperti itu. Kamu sekarang lebih tegas ya, say. Iya, tidak gitu. Kamu lebih punya prinsip, punya pendirian ya. Jadi kayak ada orang-orang harus dilepas ya lepas, ada yang harus bertahan ya bertahan aja gitu. Jadi punya prinsip ya. Move on ya move on lah. Fokus ke depan ya fokus ke depan. Kamu punya prinsip soal itu ya. Kamu punya ini juga sih, kayak semacam apa ya, ya kokoh gitu dengan jati dirimu. Kamu tuh punya fondasi yang kuat untuk dirimu, jadi nggak bisa dipengaruhi orang. Kamu nggak bisa diaduk-aduk ya, disenggol orang ya, nggak bisa gitu. Kamu nggak ke distract, kamu nggak terpengaruh dengan kehidupan orang lain. Jadi kehidupan orang lain ya kehidupan orang lain, kehidupan aku ya kehidupan aku ya. Jadi kamu punya prinsip. Kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.